Shalom saudara sekalian yang diberkati Tuhan, jemaat GSKI Cross dan seluruh pecinta suara kebenaran di mana saja kita berada. Pada saat pagi hari ini kita kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan untuk mengikuti pertemuan ibadah raya online. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, ambil tempat yang paling nyaman, ambil tempat yang membuat kita siap untuk mengikuti pertemuan ibadah ini. Kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini, di saat ibadah pertemuan raya online ini. Mari saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapa kami di dalam surga, yang kami puji, yang kami puja, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami untuk datang di bawah kaki-Mu, untuk menghampiri tahta-Mu, untuk merasakan hadirat-Mu di dalam pertemuan ibadah raya online pagi ini Tuhan. Dan kami tahu ya Bapa, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami boleh alami saat ini, ajar kami untuk selalu berterima kasih kepada-Mu, bersyukur atas kasih-Mu ya Bapa, karena kami boleh masuk dalam proses pembentukan menjadi serupa seperti Kristus ya Bapa. Dan kami boleh ya Bapa mengambil bagian di dalam kekudusan-Mu lewat apa yang boleh kami lakukan ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Roh Kudus-Mu selalu menyertai tiap langkah kehidupan kami, menegur kami, memimpin kami, membimbing kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk membawa kami semakin dekat kepadamu di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah pada saat pagi ini Engkau memberkati para pelayan-Mu ya Tuhan, yang mengambil bagian di dalam pelayanan minggu pagi ini ya Bapa. Urapi para pelayan-Mu ya Bapa, dari WL Singer, pemain musik, juga hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian pada firman-Mu. Biarlah apa yang mereka lakukan ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, boleh memuliakan nama-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan muliakan ya Bapa, karena pelayanan yang boleh kami lakukan hanyalah untuk kemujian dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami daftarkan ibadah kami pada saat pagi ini ya Bapa dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus saja yang boleh pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk, kita mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita mau menyiapkan hati kita memuji memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus. Kita mau persembahkan pujian penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Engkaulah kesukaanku ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mau menyanyikan lagu pujian penyembahan yang lebih lagi. Dengan hati yang girang kita mau menyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa digirangkan oleh siapapun selain oleh Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hati kita girang mendengar suara. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glori. Hari Tuhan kita rayakan. Kita mau katakan lebih lagi. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glori, glori. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Benar, kita mau katakan dengan sungguh. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glori, glori. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Benar Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. 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 Benar Tuhan, Engkau ungkapkan hati kami dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian penyembahan yang lebih lagi buat Tuhan dengan hati yang tulus. Kita mau menyanyikan lagu pujian penyembahan ini. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di hadapan kami ya Tuhan, di hati kami hanya Engkau Tuhan. Engkaulah Bapakku satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan dengan sungguh pujian penyembahan ini. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang
satu-satunya. Benar Tuhan, itu ungkapan kami ya Tuhan. Tiada yang lain Haleluya, di Tuhan. dalam Kasih hatiku. Tuhan. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. 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 Benar Tuhan, takkan ku kecewakan hatimu ya Tuhan. Pakai kami selalu untuk menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya sambut untuk berdiri. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini untuk kita mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Setiawan Wijaya. Bapak Pendeta Setiawan Wijaya yang akan menyampaikan kebenaran firman yang akan disampaikan melalui mulut hambanya. Kebenaran firman ini akan disampaikan. Haleluya. Tuhan, pulihkan kami dalam sisa hidup kami. Haleluya Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Benar
Bapa bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada hari ini ya Tuhan, memuji menyembah-Mu ya Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ubahkan kami terus Tuhan, dari hari ke hari ya Tuhan, untuk kami boleh diubahkan. Hidup kami makin berkenan di hati-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mengikuti jejak Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh dipisahkan ya Tuhan dari dunia ini, untuk hidup makin berkenan di hadirat-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapa Pendeta Setiawan Wijaya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau ungkapkan isi hati-Mu ya Tuhan, yang paling dalam ya Tuhan. Injil kebenaran-Mu yang sejati ya Tuhan, Engkau sampaikan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu, Bapa Pendeta Setiawan Wijaya ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan firman-Mu boleh menegur kami, menyapa hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh diubahkan dari hari ke hari untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan khotbah pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala saya, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berkhotbah bagi Bapak, Ibu, Saudara dalam pertemuan ibadah secara online. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan khotbah dengan tema bertobat yang berkualitas. Pada umumnya manusia bisa mengenal kata bertobat atau mau bertobat kalau sudah menghadapi kondisi yang terjepit, masalah besar yang sedang dihadapi, yang tidak ada jalan keluar atau solusi, sampai-sampai pada titik terakhir ia ingin mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas untuk menghilangkan nyawanya dengan bunuh diri. Kata penyesalan biasanya selalu timbul terlambat saudaraku setelah masalah menimpa dalam hidupnya. Dan akhirnya orang-orang seperti itu berusaha bagaimana mencari jalan keluar. Di antaranya mereka mencoba untuk ke gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita mau belajar kebenaran firman sesuai dengan khotbah saya dengan tema bertobat yang berkualitas. Pertobatan itu kata aslinya metanoia. Saya katakan sekali lagi metanoia. Artinya perubahan pikiran yang terus-menerus. Pertobatan itu tidak jadi satu titik, tapi garis panjang. Pertobatan itu sebenarnya berjenjang saudaraku. Maka pertobatan berkualitas. Ada 3 macam yang saya mau sampaikan pada Bapak, Ibu, Saudara akan pertobatan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pertobatan kebutuhan jasmani. Orang-orang yang sedang menghadapi masalah besar dan sudah tidak ada jalan keluar atau solusi, biasanya coba-coba mau mencari jalan keluar. Tentunya mereka berusaha bagaimana bisa masuk ke gereja. Sepertinya tujuan masuk ke gereja adalah mencari Tuhan. Tapi dalam hati yang terdalam dan pikirannya adalah mencari jalan keluar atau solusi untuk masalah yang dihadapi yang selama ini tidak bisa diatasi dengan tuntas. Pada saat-saat orang mau bertobat saudaraku, orang-orang ini sangatlah rajin ke gereja. Di hari Minggu
sesuai dengan jadwal ibadah, bisa 1 hari Minggu aja mengikuti 3 kali ibadah. Dan untuk berdoa, bisa saja dalam 1 hari melakukan 5 kali, saudaraku. Ataupun membaca Alkitab dalam 1 hari bisa sampai 10 pasal. Dan yang lain adalah kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas ada yang di gereja, dia pun mengikuti, saudaraku. Seperti dalam ibadah pertengahan minggu ataupun dengan seminar-seminar, selalu dia akan ikutin, saudaraku. Bahkan juga dengan ibadah-ibadah yang lain sepertinya dia pun ikutin, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak segan-segannya juga orang-orang ini selalu untuk meminta dukungan doa dari Bapak, Ibu, Gembala setempat ataupun para pendeta setempat, saudara-saudaraku, agar masalah yang dihadapi bisa untuk didoakan dan bisa ada solusi atau jalan keluar. Dan tidak salah kalau para hamba Tuhan mendoakan apa yang dimintanya. Namun tidak jarang para hamba Tuhan juga dalam doanya didukung oleh beberapa ayat. Misalnya, saudaraku, di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan masih ada ayat yang lain, misalnya saudaraku, di Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Dan yang lebih teristimewa lagi, biasanya hamba Tuhan memberikan ayat ini, saudaraku, yang luar biasa. Di dalam Ulangan 28 ayat ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ayat-ayat ini disampaikan untuk memberi motivasi, kekuatan bagi orang yang sedang terpuruk kondisi usaha bisnisnya, ekonominya, ataupun kebangkrutan dan lain sebagainya. Tidaklah kalau para hamba Tuhan bisa, tidak salah kalau para hamba Tuhan bisa memberikan motivasi, kekuatan lewat firman yang dibagikan. Namun hamba Tuhan wajib mengingatkan orang untuk bertobat. Biasanya para hamba Tuhan tidak akan mengatakan bahwa kalau pada hari ini engkau mengalami masalah, engkau tidak ada jalan keluar, ataupun kehidupan engkau menjadi terpuruk, mengalami kesusahan yang luar biasa. Biasanya para hamba Tuhan tidak mengingatkan mengapa bisa terjadi pada hari ini. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau hari ini ada masalah yang dihadapi adalah karena buah daripada perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Banyak sekali orang-orang yang melakukan kesalahan, namun para hamba Tuhan juga tidak pernah mau mengingatkan. Karena apa, saudaraku? Karena biasanya para hamba Tuhan mengatakan jaga perasaan orang. Itu sering dikatakan kalau orang sudah terpuruk harus kita jaga perasaan orang. Tapi tidak berpikir kalau hari ini kalau kita bisa menjaga perasaan orang, apakah kita juga sudah bisa menjaga perasaan Tuhan Yesus
yang sudah menebus dosa kita, yang sudah berkorban bagi kita. Namun seringkali para hamba Tuhan lebih menjaga perasaan manusia. Dan yang terlebih lagi dalam perkataan para hamba Tuhan mengatakan kalau kita tidak berhak untuk menghakimi orang. Benar saudaraku, hak penghakiman adalah hak daripada Tuhan. Tapi kita tidak wajib untuk menghakimi orang. Namun Bapak Ibu Saudara harus mengetahui bahwa kalau kita menghakimi orang, misalnya begini, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang mencuri, tentunya kita harus memberitahu, karena dalam Alkitab pun dikatakan jangan mencuri. Kita pun harus mengingatkan. Yang dikatakan menghakimi adalah misalnya, kalau orang itu mencuri, kita tanya, mana tangan-tangan kamu yang sudah melakukan perbuatan mencuri? Dan bisa dikatakan, mana tangan-tangan kamu untuk saya potong? Itu namanya menghakimi saudara. Jadi kadangkala kita seringkali tidak berani mengatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah, berdosa, jarang sekali para hamba Tuhan untuk mengingatkan. Namun kita sebetulnya wajib untuk mengingatkan bagi orang-orang yang bersalah agar orang-orang itu tidak akan berbuat salah lagi. Dan kita juga sering mendengarkan di dalam Amsal 23 ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Ini wajib kita sampaikan pada orang-orang yang belum bertobat. Bunyinya, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman ini, saudaraku, harusnya orang yang bersalah, orang yang berdosa, harusnya meminta ampun kepada Tuhan atas segala perbuatan dosa yang sudah diperbuat dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dan berjanji tidak akan berbuat salah lagi. Seperti yang sudah dilakukan tentang suka berbohong, suka maki-maki, merokok, berzina, selingkuh, berjudi, dan pergi ke orang pintar. Bahasa orang-orang itu, orang pintar sebetulnya dukun, saudaraku. Mereka harus berjanji kalau perbuatan-perbuatan itu tidak akan mereka lakukan lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pertobatan itu harus bisa meninggalkan dari tempat yang lama, dari kesalahan yang lama, pindah secara total 360 derajat. Kita harus meninggalkan pada posisi yang terdahulu. Kita harus mau diproses. Artinya diproses adalah kita tidak mau berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada akhirnya Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saudaraku. Makanya orang-orang yang mau bertobat, Tuhan ampuni. Tuhan berikan kesempatan untuk hidup lebih benar. Dan akhirnya orang-orang yang meminta dipulihkan ekonominya diberikan oleh Tuhan, hidupnya diberkati lagi, saudara. Dan pada masa-masa seperti itu, saudaraku, orang-orang yang tadi sudah dipulihkan memang setiap hari Minggunya masih pergi ke gereja, masih berdoa, masih membaca Alkitab. Namun pertobatannya tidak seperti awal-awal, saudara. Tidak seperti mula-mula ketika masalahnya belum ada jawaban dari Tuhan. Setelah masalahnya ini telah dijawab oleh Tuhan, merasa dirinya sudah
bertobat, merasa doanya juga sudah didengar Tuhan. Dan pada saat-saat seperti itu, orang-orang itu kembali lagi pada hidup yang dahulu, saudara. Mereka tetap, dalam arti kata, hidupnya tetap mencari kesenangan dunia, menyalurkan hobi-hobinya, dan merasa ini tidak salah, saudaraku. Karena mereka merasa pertobatan hanya cukup sampai di sana. Yang paling penting dipikir mereka adalah kita tidak membuat kesalahan pada orang lain. Kita tidak menyusahkan orang lain sekalipun dia hidupnya sudah hidup di dalam dunia kembali, saudaraku. Jadi pertobatan yang didorong oleh kebutuhan jasmani tidak akan melahirkan atau menciptakan hubungan istimewa antara dirinya dengan Tuhan secara pribadi. Dunia tetap menjadi kekasihnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pertobatan yang kedua mau saya sampaikan adalah pertobatan kebutuhan moral. Kalau pertobatan kita mau bertumbuh, berkualitas, maka kita harus mau belajar kebenaran firman. Lebih dari apa yang sudah ada, saudaraku. Kebutuhan moral yang dimaksud ialah bagaimana hidup kita tidak bercacat, tidak bercela. Memang ini tidak mudah untuk kita lakukan. Sekalipun kita masih hidup dalam lingkungan berdosa, namun kita tidak mau berdosa lagi. Walaupun ada kesempatan bisa berbuat dosa, tapi kita tidak mau berbuat dosa. Karakter kita harus berubah, saudaraku, dari karakter dosa menjadi karakter ilahi. Artinya kita benar-benar memiliki karakter yang beda dengan orang-orang dunia. Dari kesombongan, arogan, rendah diri, egois, rasa ingin dikasihani, menjadi memiliki kasih, sabar, taat, mengampuni, hidup dalam kekudusan. Seperti Tuhan Yesus pun berpesan dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berbunyi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kebenaran firman ini berlaku bagi kita untuk kita hidup dalam kekudusan. Sekalipun kita masih hidup di dunia, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa menjadi kudus. Dan kita harus punya tekad yang kuat untuk takut dan gentar akan Tuhan. Hidup kita harus memiliki karakter Kristus dan mengikuti teladannya. Tuhan Yesus taat pada Allah Bapa di sorga, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Mengapa dikatakan kita harus mengikuti teladannya atau memiliki karakter Tuhan Yesus, saudaraku? Karena kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, tentunya kita harus mengerti akan karakter dan mengikuti teladannya. Seperti di dalam Injil Matius 26 ayat ke-39 berbunyi, di dalam sebelum penyaliban Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku hendaki, melainkan seperti engkau hendaki. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita harus mati sebelum mati. Artinya kita harus mematikan kedagingan kita dari kesenangan dunia, dari harta dunia, seperti dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Hidup kita sudah tidak lagi dalam percintaan dunia. Hidup kita satu-satunya Tuhan. Tidak ada agenda yang lain dalam hidup kita terkecuali hidup yang berkenan dan menyukakan Allah Bapa di surga. Kalau semua ini sudah bisa kita lakukan, maka hidup kita pasti tidak bercacat, tidak bercela. Dan ada sebuah lagu yang bisa memberkati kita semua akan saya nyanyikan pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, pegang janjiku setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Semoga lagu yang baru saya nyanyikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan. Pertobatan yang ketiga adalah pertobatan kebutuhan batin. Harus kita pahami, pertobatan yang disuruhkan Tuhan Yesus bukanlah pertobatan yang menghasilkan berkat jasmani, seperti kesehatan, kesembuhan, pemulihan ekonomi, dan banyak hal lagi, tapi menjadi kekasih Tuhan. Untuk mencapai level seperti ini tidaklah sangat mudah, saudaraku. Moral yang kita miliki harus baik, harus benar-benar sudah baik, sudah paling tidak kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Pertobatan yang berkualitas adalah langkah berbalik dari mencintai dunia, berubah mencintai Tuhan sepenuhnya. Mencintai Tuhan dengan tulus tanpa ada maksud tertentu, mau diberkati, mau diistimewakan Tuhan, sehingga kita tidak bisa digirangkan oleh apapun kecuali Tuhan. Kita bahagia kalau sudah ada hubungan baik dengan Tuhan, hubungan yang eksklusif dengan Tuhan dan tidak melukai hati Tuhan.
Seperti Tuhan Yesus juga menginginkan kita ada hubungan dengan Allah sebagai anak, dan kita ada hubungan Tuhan kita sebagai mempelai atau kekasihnya atau sahabatnya. Dan kita benar-benar kalau sudah mengerti akan hal semua ini, kita tentunya harus tahu perasaan dan pikiran Tuhan. Dan hidup kita tidak saja bisa menikmati Tuhan, namun Tuhan juga bisa menikmati akan kita menjadi anak kesukaannya yang mengerti akan perasaan dan pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bertobat semakin hari semakin berubah menjadi pertobatan yang berkualitas. Kita tidak cukup bertobat sampai dengan kebutuhan jasmani saja, tapi terus meningkat dengan kebutuhan moral untuk kita hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan sampai akhirnya pada pertobatan kebutuhan batin untuk kita menjadi mempelai Kristus. Kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Setiawan Wijaya. Kiranya firman yang disampaikan boleh menegur kita, menguatkan kita pada saat pagi hari ini. Bertobat yang berkualitas berarti memiliki harga yang harus kita bayar agar pertobatan kita maksimal di hadapan Bapa. Puji nama Tuhan. Baik saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa setiap hari Jumat jam 8 malam diadakan pendalaman Alkitab yang akan dipimpin langsung oleh gembala kita, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Mari ambil waktu khusus untuk kita mengikuti acara ini agar kita boleh mengenal Tuhan kita dengan benar, agar kita bisa memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar dan bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah ini, di mana Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami, agar kami mau Tuhan melakukan kehendak Bapa, agar kami mau Tuhan bertobat dengan sungguh. Bertobat setiap hari ya Bapa, mengubah pola pikir kami dari pola pikir duniawi menjadi pola pikir ilahi, agar kami boleh mengerti kehendak Bapa dan boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan terima berkat. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, lewat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus Gembala Agung, dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Puji nama Tuhan, sampai bertemu minggu depan di dalam pertemuan ibadah Raya GSKI Cross berikutnya. Shalom. Haleluya.